Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Merceo, bab 63 selesaikan sampai tuntas. Mata Lucia Tong hampir jatuh, mencoba mendorongnya menjauh, tetapi kekuatan di lengannya luar biasa. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah kamu mengatakan kamu tidak akan membuat masalah?" Gavin Gu mendekatinya, dengan nafas hangat menyembur ke telinganya, dan tersenyum dan berkata, "Kamu yang membuat masalah duluan." Wajahnya memerah dan tatapan marahnya sangat manis. Gavin Gu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium bibirnya lagi. Tetapi ketika dia mengingat kesepakatan itu, dia mengerutkan kening dan berkata, "Ini adalah ujian keterampilan untuk melakukan hal semacam ini. Lucia, apa kamu tidak merasa malu?" Gavin Gu. Lucia Tong merasa cemas, sepertinya dia memikirkannya dengan serius, dan akhirnya menundukkan kepala dan menutup matanya dengan ringan untuk mencium Lucia Tong. Dia dipeluk sebentar dan tidak bisa melepaskan diri. Pada saat ini, pintu kamar terbuka. Robert Xia masuk ke pintu dan berkata, "Tuan Gu, hal-hal berikut ini." Begitu dia melihat ke atas, dia melihat kedua orang itu sedang berdesakan di sofa, dan wajah Robert Xia berubah drastis. Alis tampan Gavin Gu menegang, dan dia tanpa sadar mengendurkan lengannya. Robert Xia sangat malu. "Maaf Tuan Gu, aku akan keluar." Lucia Tong mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari pelukannya. "Sekretaris Xia." Langkah Robert Xia terhenti, tubuhnya bergetar tetapi dia tidak berani melihat ke belakang, sampai terdengar suara Lucia Tong. "Karena kamu punya sesuatu dengan Gavin Gu, biar aku saja yang keluar." "Lucia." Gavin Gu mengulurkan tangannya dan tidak memegangnya. Lucia Tong berlari begitu saja. Boom, pintu dibanting dengan cepat. Hati Robert Xia agak rumit. Dia melihat kartu kamar di tangannya. Dia mengira masih ada Tuan Gu dan Direktur Lan di ruangan itu. "Kapan Nyonya Gu datang?" "Sekretaris Xia." Suara Gavin Gu rendah, jelas sangat tidak senang. Robert Xia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengumpulkan keberanian untuk berbalik. Tetapi dia juga tahu bahwa malam ini seharusnya menjadi saat yang sulit, bagaimanapun juga, itu adalah fakta bahwa dia melanggar perbuatan baik Jenderal Gu dan Nyonya Gu. "CEO Gu." Gavin Gu duduk di sofa menatapnya dan memberi isyarat. Robert Xia selalu merasakan ada yang melihat. Ketika Lucia Tong mengetuk pintu samping, Daniel Lan mengira ada yang salah dengan Gavin Gu, jadi dia bangun dan berencana untuk melihatnya. Lucia Tong menghentikannya dan berkata, "Sekretaris Xia ada di dalam. Membicarakan banyak hal." Daniel Lan lega mendengarnya mengatakan ini. Olivia Jian datang dengan wajah kosong dan menarik Lucia Tong, dan berkata, "Karena sudah di sini, kalau begitu Lucia dan aku akan pergi." Lucia Tong melihatnya dan menebak bahwa dia pasti marah pada Daniel Lan, bahkan ketika Olivia Jian membelanya sebelumnya, dia sangat terharu. Olivia Jian benar-benar mengambil tasnya untuk pergi. Lucia Tong buru-buru berkata, "Olivia Jian, aku tidak bisa pergi sekarang." Olivia Jian jelas melihatnya terlihat tidak puas sebelum memarahinya. "Dengarkan saja Lucia Tong. Jika aku pergi sekarang, Noah Rong akan mengatur lagi besok." Setelah dia mengatakan itu, Olivia Jian teringat bahwa Noah Rong ada di sana, dan dia akhirnya berhenti menarik Lucia Tong. Kemudian ketika Lucia Tong pergi lagi, Robert Xia sudah tidak ada lagi. Daniel Lan membantu Gavin Gu mencabut jarum infus. Daniel Lan mengantar Olivia Jian kembali tetapi kembali lagi, terlihat bahwa kasih sayangnya kepada Gavin Gu tidak kurang daripada Lucia Tong dan Olivia Jian. Badai malam sepertinya telah berlalu, dan tidak ada yang tahu bahwa hal seperti ini terjadi tadi malam. Di kasir keesokan harinya, Michael Chen diberitahu bahwa semua uang kamar Gavin Gu telah dibayar. Gavin Gu tersenyum dan berdiri di samping Lucia Tong dan berkata, "Aku sangat menyesal tidak diundang tadi malam, aku tidak menyiapkan amplop, ini untuk merayakan pernikahan kalian." Michael Chen mengucapkan terima kasih tanpa kepura-puraan. Noah Rong selalu menatap Lucia Tong dengan wajah dingin. Saat bangun pagi,
teman-teman sekelasnya menghiburnya. Kemudian dia tahu bahwa setelah mabuk semalam, Lucia Tong selalu menemani Gavin Gu. Sayang sekali kali ini. Dia mencibir ke depan dan menatap Gavin Gu dan berkata, apakah kamu takut orang lain tidak akan tahu kamu kaya? Gavin Gu melirik ke arah Lucia Tong sebelum menghadap Noah Rong. Dia berkata, adakah di sini yang tidak tahu aku kaya? Noah Rong tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tampak sangat jelek ketika dia pergi. Jika begitu banyak temannya tidak ada di sana, Lucia Tong mengira dia seharusnya sudah mulai dengan Gavin Gu sejak lama. Karena bahkan Lucia Tong menganggap kata-kata Gavin Gu terlalu sombong, terutama ketika dia terlihat seperti senyuman di akhir, itu terlalu menyebalkan. Setelah berpamitan dengan Michael Chen, pasangan itu keluar. Lucia Tong berhenti sejenak ketika melihat Gavin Gu menarik pintu mobil. Dia mengangkat tangannya dan mengusap pelipisnya, minum terlalu banyak tadi malam dan masih tidak bisa menghentikan sakit kepala yang pecah ketika saya bangun di pagi hari. Lucia Tong berjalan berkeliling untuk mengambil kunci di tangannya dan berkata, biar aku yang bawa. Daniel Lan melihat mereka masuk ke dalam mobil, lalu mendekat dan berkata, kalau tidak, kamu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan denganku. Gavin Gu mencibir dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu benar-benar menganggapku keracunan? Berdiri di tempat dan melihat mobil pergi, Daniel Lan hanya bisa menghela nafas. Mobil biru itu juga pergi. Di sisi lain alun-alun, Carson Lu duduk di dalam taksi dan melihat segala sesuatu di sini dari kejauhan. Ternyata itu Gavin Gu. Tadi malam, wajah Lucia Tong berubah drastis setelah menjawab telepon. Dia ingin sekali pergi, tetapi menolak untuk membiarkannya mengantarnya. Dia mengikuti di belakang karena dia tidak nyaman. Dia takut dia tidak dapat menemukan seseorang untuk membantu jika sesuatu terjadi, jadi dia selalu di sini. Aku tidak tahu sampai saat ini bahwa dia bersama Gavin Gu, tidak heran bagaimana dia bertanya dan tidak memberitahunya apa yang terjadi. Mengingat ekspresi khawatir Lucia Tong tadi malam, Carson Lu sudah tahu bahwa dia sedikit banyak tergoda. Dia merasa sedikit tidak nyaman, dia mengambil napas yang menghibur. Tidak peduli apa, Lucia Tong datang untuk membujuknya pulang tadi malam, setidaknya dia tidak memiliki beban apapun di hatinya. Gavin Gu bersandar di kursi penumpang depan Asteris dan menoleh untuk melihat ke arah Lucia Tong. Dia menjulurkan lehernya dan menatap jalan di depan. Saat Gavin Gu memandangnya, dia selalu merasa bahwa dia sedang mengemudi seperti musuh. Dia tidak bisa menahan tawa. Lucia Tong sedikit marah. Kursinya terlalu rendah, aku tidak tahu bagaimana menyesuaikannya. Gavin Gu tersenyum dan duduk tegak. Minggir. Saat mobil menepi, Lucia Tong melihatnya melepaskan sabuk pengaman dan membungkuk. Dia sedikit gugup dan mengencangkan otot-ototnya. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Dia mengulurkan tangannya, mengangkat kursi untuknya, mengarahkannya padanya, dan berkata dengan lembut, sudah waktunya untuk memahami mobilmu sendiri. Lucia Tong menginjak pedal gas dan melaju. Kamu harus menetapkan aturan saat kamu kembali. Ketika memikirkan ruang kosong kertas putih perjanjian, ada beberapa baris lagi, wajah Gavin Gu sedikit gelap. Seandainya bukan karena Robert Xia, dia akan berhasil. Hei, kali ini benar-benar menyebalkan. Begitu dia turun ke apartemen, Lucia Tong berjalan cepat. Gavin Gu sengaja berjalan lambat di belakang. Yang satu sudah menunggunya di lift. Melihat dia berjalan sangat lambat, dia berkata, aku tidak bisa bersembunyi dari hari pertama tahun baru, tidak peduli seberapa lambat kamu pergi. Sekilas Gavin Gu tahu bahwa aturan telah dipastikan. Dia melangkah ke lift, mengangkat dahinya dan berkata, aku tidak bermaksud berjalan lambat. Kepalaku sakit. Maukah kamu membantuku? Pegang dinding saja sendiri. Lucia Tong tidak yakin apakah dia sedang berakting. Gavin Gu bersandar di dinding lift dengan patuh, dan Lucia Tong tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalah. Membuka pintu dan pulang, Lucia Tong langsung mengeluarkan kesepakatan yang telah disepakati dan menambahkan. Selama pernikahan, dia tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang intim. Gavin Gu melihat, mengerutkan kening dan berkata, tambahkan kalimat di depannya, kecuali atas inisiatif Lucia Tong. Lucia Tong menatapnya dengan heran. Gavin Gu berkata bahwa dia dianiaya.
Karena ini adalah kesepakatan, itu mengikat kedua belah pihak, kamu tidak bisa begitu saja membatasiku. Karena aku harus mematuhi perjanjian dan itu tidak salah dengan kamu, maka kamu harus mematuhi aturan dan tidak mempermainkanku. Terkadang sekali tamparan tidak akan berbunyi nyaring. Lucia Tong berseru, kapan saya menamparmu? Gavin Gu tersenyum jahat. Misalnya, pada hari ulang tahun Ketua Pei, kamu menipuku ke dalam mobil dan menyekannya sampai bersih. Gavin Gu, pipi Lucia Tong terbakar dan mendorongnya menjauh. Dia jatuh ke sofa dan menatapnya sambil tersenyum. Lucia Tong, kamu harus adil, karena kamu sangat yakin bahwa kamu tidak akan melanggar aturan, jadi bagaimana jika kamu menambahkannya? Tambahkan itu. Lucia Tong menulis kalimat itu dengan keras. Setelah dia melepaskan perjanjian dan memindahkan komputernya, dia melihat Gavin Gu menumpuk bantal sebagai bantal dan tidur di sofa ruang tamu. Lucia Tong melangkah maju. Apakah kamu tidak pergi bekerja? Gavin Gu bahkan tidak membuka matanya. Kepalaku pusing, biarkan aku berbaring sebentar dan kembali pada sore hari. Dia mendorongnya. Pergi tidur, pulang dan pergi tidur. Dia tidak bergerak sama sekali, tapi hanya bertanya. Apa yang kamu lakukan sore ini? Lucia Tong menyalakan komputer, mengetik di keyboard, dan berkata. Cari pekerjaan dan kirimkan resumemu. Gavin Gu duduk dan melihat bahwa dia sedang menjelajahi jaringan bakat. Lucia Tong melanjutkan. Kamu tidak benar-benar berpikir aku akan pergi ke Sensiang Teknologi. Apapun yang dia pikirkan, dia mengaturnya. Dia membungkuk dan berkata, semua temanmu tahu kalau aku ingin merekrutmu ke Sensiang Teknologi. Bisakah kamu memukul wajah Noah Rong saat kamu pergi? Lucia Tong mencibir. Bukankah kamu juga mengatakan aku tidak setuju untuk merekrutku? Dia kembali menatapnya, kepalamu tidak pusing lagi. Gavin Gu buru-buru menyenuh dahinya. Pusing, masih pusing. Titka bisa merekrut orang, aku merasa kepalaku tambah pusing. Apakah ada obat penghilang rasa sakit? Tidak ada, turun dan beli sendiri. Gavin Gu memelototinya dari belakang, dan harus berkata. Kejam sekali, menyuruhku mengambilnya sendiri. Lucia Tong berhenti dan melihat ke belakang, melihat wajahnya memang agak tidak sehat. Selain itu, Gavin Gu berkata, setelah minum obat, aku akan tinggal selama setengah jam lagi, dan aku akan pergi setelah setengah jam. Setelah memikirkannya, dia setuju. Gavin Gu melihatnya membuka pintu dan buru-buru menarik komputernya. Perusahaan tempat dia mengirimkan resume tidak terhalang. Gavin Gu awalnya ingin mengirim email untuk membatalkan, tetapi ketika dia ingin melakukannya, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia beralih kembali ke halaman di mana Lucia Tong pergi. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar teriakan Lucia Tong. Wajah Gavin Gu berubah, dan dia buru-buru bangkit dan bergegas keluar. Bersambung. Titik.